arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Fahal antum muslimun. Wa ma arsalna lan orang ngutus sapa kita. Ka ing sira ya Muhammadu hai Muhammad. Illa rahmatan kejaba krana dadi rahmat. Alir rahmati tegese krana kasih sayang lil alamin kanggo alam semesta. Rupane al insi menungsa wal jin lan jin. Bika kelawan sira. Ul dawa sira Muhammad innama yuha angin pestine den wahyu aken. Ilayya marang ingsun. Annama ilahukum ing sak temene pangerane sira kabeh. Iku ilahun pangeran wahidun kang esa. Ai mayuha tegese utawi barang yuha kang den wahyu aken. Apa ma? Ilayya marang ingsun. Fi amril ilahing dalem perkara ketuhanan iku illa wahdaniyatuh kejaba keesaane Allah. Wahal antum mongko anata utawi sira kabeh iku muslimun padha tunduk kabeh. Ai munqadun tegese padha tunduk kabeh lima marang barang yuha kang den wahyu aken apa ma yuha kang den wahyu aken apa ma ilaya marang ingsun min wahdaniyatil ilah saking keesaane pangeran. Wal istifham utawi istifham iku bimakna al-amr kelawan makna amr. Maksudnya bentuknya apakah kalian tunduk? Maksudnya apa? Tunduklah kalian semua. Maksudnya gitu. Kayak saya tanya kepadamu ketika sudah waktunya ngaji. Apa kamu nggak ngaji? Maksudnya apa? Ngajilah kamu. Jadi pertanyaan tapi maksudnya perintah. Dah 2 ayat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Muhammad, kami tidak mengutusmu kecuali sebagai rahmat atau kecuali karena rahmat untuk alam semesta. Jadi Islam datang yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu sebagai kasih sayang Allah. Bentuk kasih sayang Allah kepada alam semua. Baik itu alam manusia, alam jin, bahkan alam dunia, alam akhirat. Menurut sebagian ulama, bahkan alam malakut. Malaikat itu dapat kasih sayang Allah melalui diutusnya Nabi Muhammad SAW. Pak Santi sekalian, status ayat ini setelah Allah membicarakan bahwa yang menang nanti adalah hamba-hamba saya yang soleh. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal ardo yarithuha ibadiyas solihun. Kemudian inna fi hadzal balaghan liqaumin abidin. Kamu pahami ayat ini dulu ya. Kata Allah, saya tetapkan bumi ini nanti akan saya wariskan kepada hamba-hamba saya yang baik-baik. Yang nggak baik nggak dapat warisan tanah ini. Artinya mereka nanti akan digulung oleh kebenaran, mereka akan binasa, mereka akan mati, mereka akan kalah. Tidak ada kekuasaan yang permanen bagi kekuatan jahat. Intinya itu. Ini sudah ketetapan saya kata Allah. Bumi ini tidak bisa dikuasai oleh orang jahat, tidak bisa. Jadi tetap saja pemenangnya nanti adalah orang-orang soleh. Kemudian Allah sampaikan, karena itu setiap umat Islam harus tahu bahwa pengutusan saya terhadap engkau wahai Muhammad itu adalah sebagai bentuk kasih sayang saya terhadap alam semesta. Artinya ajarannya itulah adalah ajaran kasih sayang. Sekalipun secara zahir itu dilihat kejam. Bisa dipaham ya? Sebab di dalam ajaran Islam itu kan macam-macam. Ada akidah, ada ibadah,
ada hukum. Di antara hukum itu adalah hudud, kemudian jinayat. Hukum hudud itu hukum kriminal yang sudah ditetapkan bentuknya. Zina dirajam, membunuh dikisos, mencuri potong tangan, menuduh orang zina nggak punya bukti, dikodaf itu dipecut 80 kali atau 40 kali. Dipecut, dulu pakai pelapa korma, sekarang pakai tali yang biasa buat nyangkol kapal itu loh. Tali yang segini besarnya itu loh. Pernah lihat ya? Biasanya kalau kapal-kapal air itu ya, kemudian mendarat di pantai itu kan terus diikat itu. Kan orang mungkin nganggo rapi ya, tugel lah. Kan talinya besar loh, pukul pakai itu punggungnya. Ini namanya hudud. Secara dohir ngeri nggak? Ngeri nggak? Orang ditutup matanya, dingkluk kayak orang ruku, kemudian tangannya pegang sesuatu, atau tangannya diikat di belakang, habis itu dari atas potong, der. Gitu. Ngeri nggak? Iya, ayam aja digituin ngeri kan? Secara dohir ngeri, tapi kata Allah, walakum fil qisas hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Kamu kalau pengen hidupmu terpelihara, kalau ada orang membunuh harus digitukan. Di mana ada hukum, orang membunuh paling-paling penjara 10 tahun, habis itu kemudian remisi, habis itu potong tahanan, habis itu ada dispensasi, kenanya cuma 2,5 tahun. Itu terus orang akhirnya membunuh itu enggak ini. Dia akhirnya membunuh itu enggak eman-eman gitu. Tidak, karena dalam pikirannya paling-paling dihukum penjara, malah kepenak. Dia orang berandalan, nggak kuat makan, cari makan kesusahan. Kalau di penjara kan dikasih makan. Ya kan? Gitu. Di Amerika itu, di penjara kayak di hotel katanya. Namanya Hotel Prodeo. Karena di sana itu dikasih jatah kayak di hotel. Sehingga kadang-kadang orang pengangguran, nggak kuat makan, terus melakukan kriminal. Tujuannya biar masuk penjara gitu loh. Lah ya orang jahat dikasih fasilitas gitu loh. Kira-kira tambah seneng apa tambah jahat? Tambah berhenti tambah enggak? Ya enggak. Jadi saya lagi, kadang-kadang ada gigitan dari ibu singa kepada anaknya, itu bukan karena kejam, tapi justru karena sayang. Digigit dia, karena itu cara bawanya singa kan begitu. Dia tahu daging mana yang bisa digigit gitu loh. Sama-sama gigit, satu gigit ke rusa, satu gigit ke anaknya. Beda atau sama? Bedanya dia apa? Yang satu kepuasan, memangsa, yang satu kasih sayang. Makanya kalau rusa digigit sama macan, menjerit dia, nggak mau dia, pengen lari. Tapi kalau anaknya pasrah dia. Jadi nalurinya paham, ini dari ibunya digigit. Gitu. Ya sama aja, kamu dimarahi orang tuamu. Bocah, kon ngaji, kangelan. Itu karena galaknya, kejamnya sama kamu atau karena kasih sayang? Hah? Iya, makanya kamu tahu kan, walaupun dimarahi tapi ndablek aja kan. Terus memang potongannya kayak gue. Ya kan? Nah, Pak Santi sekalian, kurang lebih semua yang dibawa oleh Rasul itu bentuknya kasih sayang semuanya. Termasuk mengatur cara berpakaian laki-laki dan perempuan. Laki-laki auratnya ini, perempuan auratnya ini. Itu kasih sayang. Termasuk aturan-aturan main dalam hidup perempuan, tolong ya, dijaga auratnya di hadapan laki-laki. Kemudian kalau ngomong tuh jangan gendil. Kemudian kalau tampil di panggung jangan menimbulkan syahwat bagi laki-laki. Kemudian jangan berduaan, ya, atau pergi kemudian berduaan karena yang ketiganya adalah setan. Jadi ini bentuknya kasih sayang. Termasuk beban-beban hidup ya, lagi tidur suruh bangun sholat, itu demi kebaikan. Jadi tidak mungkin Allah yang maha kasih sayang menyuruh ke kamu, itu tujuannya supaya kamu hancur, itu tidak mungkin. Makanya kata Al-Quran,
Toha ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa illa tadhkiratal limay yakhsha. Allah tidak apa? Allah tidak menurunkan Al-Quran supaya kamu celaka, tetapi justru supaya kamu itu merasa nyaman. Makanya aturan-aturan Al-Quran itu kalau diteliti nyaman buat kita. Cuma kebanyakan orang tidak paham, kemudian mereka tidak mau menerima aturan itu. Paham? Bisa dipaham? Makanya kenyamanan hidup bukan persoalan apa yang kita punya secara materi, tetapi karena ada kenyamanan jiwa yang berangkat dari ketundukan kita kepada Tuhan alam semesta. Paham ya? Paham? Satu. Yang kedua, rahmatan lil alamin. Yang dirahmati oleh Allah itu manusia secara keseluruhan, jin secara keseluruhan. Lah yang jelek-jelek, sesungguhnya yang jelek-jelek itu dikasih kasih sayang Allah melalui ajaran Islam, cuman dengan cara yang berbeda. Misal, orang jahat dihukum, dihukumnya itu kasih sayangnya. Persis kayak orang tua, ndeleng anaknya mbader, mblatang, ora karuan lah. Akhirnya terus ditempeleng atau diusir. Jadi bentuk pengusiran ini desain Allah terhadap kejiwaan makhluk itu. Paham ya? Dan itu cerminan sikap Allah terhadap makhluk. Makanya ada orang masuk neraka, itu seperti kita punya anak gitu. Kasih sayang kita lebih besar daripada dendam kita. Kemudian ini diwujudkan dalam bentuk yang secara mata itu kejam. Diusir, tempiling, jotos, sampai pembunuhan. Desainnya memang begitu. Coba kamu kalau disakiti gara-gara dendam nggak? Iya, desainnya memang begitu. Jadi kita dicipta oleh Allah itu memiliki perasaan seperti itu. Di PHP nakal, di PHP sakit hati, kemudian disakiti pengen membalas, kemudian dicela pengen mencela. Itu desain jiwa kita nggak bisa menghindar itu. Paham? Ada orang dibully cuma senyum-senyum, iya tapi di dalamnya kan bergemuruh. Dia merencanakan pembalasan yang lebih kejam. Iya kan? Nah, desain seperti itu dalam ilmu Allah itu semua bagus. Itu rahmah. Makanya rahmah itu ya bentuk manifestasi Hai kawan gaib, terhadap yang pertama buka makhluk file yang dari akan Allah di-download, lalu yang pilih dasarnya itu bagikan. adalah kebaikan. Cari Pokoknya tulisan bagus semuanya. unduh, lalu pilih jenis Makanya file tidak PDF ada standar. orang yang Tipsnya memiliki seperti kasih ini sayang kawan. Sebelum kecuali memulai desain, dia kamu harus menginginkan menggunakan kebaikan skala terhadap besar, yang disayangi. lebih dari 2000 piksel. Makanya antara Supaya kasih gambar sayang yang dengan kita kebaikan masukkan itu ketika dua sejoli, diekspor tidak bisa tidak terpisah. buram. Ini video cara merubah skalanya Paham? ya. Jika sudah semuanya, Paham? silakan pilih unduh yang Jadi berwarna kita ungu, pahaminya lalu melalui kirim orang tua filenya itu. ke Jadi tim orang Gaib Art tua Indonesia. ngomong ke kita, memarahi kita. Itu Hai tujuannya kawan gaib, bagus. yang pertama buka file yang akan Termasuk di-download, lalu menghukum pilih kita. bagikan. Tujuannya juga Cari tulisan bagus. unduh, Bahkan lalu kadang-kadang pilih menghilangkan jenis nyawa. file PDF Itu tujuannya standar. bagus. Tipsnya seperti ini kawan. Sampai segitunya. Sebelum memulai Jelas desain, ya? kamu harus menggunakan skala besar, Nah, lebih dari kemudian 2000 yang piksel, terpenting, supaya gambar yang kita masukkan rahmatan ketika lil diekspor tidak alamin. buram. Ini video Itu cara satu merubah skalanya ya. keadaan Jika sudah semuanya, bagi silakan pilih makhluk unduh yang di berwarna mana ungu, dia lalu kirim filenya meniatkan ke tim Gaib kebaikan Art seperti yang Indonesia. diinginkan oleh Allah, maka ia masuk dalam jaring untuk mendapatkan rahmat itu. Maksudnya bagaimana? Beragama asal tujuannya mencari ridho Allah, manifestasi kecintaan Allah, kemudian mendapatkan ampunan Allah, maka itu semua akan sama di hadapan Allah dengan beragam jenis yang berbeda-beda, yang beraneka ragam dari makhluk itu sendiri. Penjahit dengan kiai sama-sama mendapatkan rahmat Allah. Maka dia punya kesempatan yang sama untuk dapat surga Allah. Mentang-mentang penjahit, dia tergantung kiai masuk surganya. Enggak juga, penjahit jujur.
kemudian niatnya memuaskan konsumen, kemudian berupaya supaya janjinya tepat. Ini berapa jadinya? 1 minggu, insya Allah meset-meset 1 hari. Kemudian dia minta maaf, duh mohon maaf ya kemarin ada ini jadi nggak tepat, jadi mohon maaf. Jangan-jangan tukang jahit ini lebih masuk surga daripada ustadz. Paham? Penjual nasi goreng. Apa mentang-mentang penjual nasi goreng nerakanya cepat gitu? Enggak dong. Bahkan tukang jagal binatang misalnya. Dia menyembelih binatang. Habis itu ngeleteki, dipotong-potong. Bisa saja dia itu orang yang masuk surga pertamanya. Dia terapkan hadis wal yurih dhabihatah. Wal yuhidda ahadukum syafrotah wal yurih dhabihatah. Dia mempraktekkan saran Rasul kalau membunuh cara yang benar. Ladingnya landep sembelih. Habis itu kemudian sebelum disembelih diistirahatkan. Nah, setelah itu kemudian dijual dengan cara yang jujur. Ini ayam kecil, ini ayam kampung, ini ayam kota, kemudian ini ayam setengah kampung, setengah kota gitu ya. Ya soalnya kadang-kadang orang nakal. Ditulisnya warung Lamongan, ayam kampung, jebule ayam apa? Ayam abang, kan banyak itu. Di Haji Barang itu ada ngomongnya ayam kampung, ternyata ayam abang. Ayam abang bisa gede, kalau ayam kampung kan umumnya kecil itu. Ya kan? Ngapusi, berarti ngapusi. Es kelapa muda, kelapanya tua-tua, gede-gede. Mohon maaf. Kadang-kadang kelapa yang sudah 5 hari, 3 hari, nggak laku, itu dilayani. Di Brebes itu saya punya langganan, ya Allah. Jadi kelapanya itu betul-betul kelapa tua begitu. Benar kelapa tua itu. Paham? Lah yang kau ngerti dewek kelapa tua sih kayak apa ya? Terus madan mambu enak gitu loh. Lah ya orang jualan begitu, ya sudah bener lah, sudah bener. Tulisannya kelapa muda, kelapa tua. Udah itu kelapanya udah lama lagi. Gitu. Jadi ini contoh ya. Siapapun kita itu punya hak untuk dapat ridho Allah masuk surga dengan caranya sendiri-sendiri. Tukang jahit, pejabat, polisi, tentara, itu semua punya. Paham? Hai kawan Jadi gaib, polisi yang yang tanggung pertama jawab buka ngatur file lalu yang lintas, akan bisa saja dia itu masuk surga duluan daripada ustadz gitu. Ya Arya ya, Arya ini kalau ngaji khusyuk banget. Hari bengus kari turu aja gelatakan ini ya. Iya tadi ini bisa khusyuk ngajinya itu. Wis ya. Jadi sekali lagi dalam menghamba kepada Allah tidak ada seorang pun yang berhak merasa lebih keren di hadapan Allah dibanding yang lain. Orang yang status sosialnya rendah di hadapan manusia bisa jadi dia itu memiliki status yang mulia di sisi Allah, atau dibalik yang secara status sosial kelihatan mentereng, mulia, keren, tapi bisa saja dia itu rendah di hadapan apa? Allah. Ya paham ya? Paham ya? Makanya tidak ada alasan bagi kita untuk merasa kecil hati, minder di hadapan siapapun. Ya, besok kamu akan tahu ya, ternyata Allah membagi kehidupan itu beda-beda. Ini kamu sama di sini ya. Besok itu nggak sama gitu. Kamu yang kakak ngadi itu ya, udah sama si siapa? Kayalah. Belum tentu nanti besoknya sama. Bisa jadi satunya pedagang, satunya pegawai negeri. Nanti bisa jadi satunya itu suaminya penerbang, dong ijing-ijing, dong penerbang. Bisa jadi nanti suaminya yang satu pegawai Pertamina, gitu ya. Di antara kamu juga mungkin nanti ada yang kerja di Pertamina, bagian marketing lapangan, minyaknya didorong, minyak Pertamina, distributor Pertamina. Ya bisa jadi di antara kamu nanti ada yang bakul, ya
bakul kayu misalnya. Di antara kalian ada yang jadi bos bawang. Tidak sama, tidak sama. Tapi walaupun tidak sama ada tujuan yang sama kan? Ya kan? Jadi dengan semua perbedaan, kita itu punya tujuan yang sama. Ya paling tidak pengen kita menghamba kepada Allah. Jadi yang kita lakukan tujuannya itu untuk cari ridho Allah. Walaupun jenis yang dilakukan beda-beda. Itu pasti, dan itu akan datang. Nanti hari-hari ketika akan ketemu kembali, reuninan, kamu bisa menyampaikan, kita semuanya sama, cuma ditakdir oleh Allah memiliki cara kerja yang berbeda. Gitu ya. Jadi nggak usah perbedaan dunianya ini yang dipersoalkan besar-besar. Kontoyenoko, lanangnya pegawai negeri, setiap awal bulan kari plentong, jaluk duit. Hari nyongta lanangnya baku lele. Ya, lele bu. Jadi kadang-kadang kalau dagangannya sepi, ya uangnya juga ikut sepi. Yang satu lagi, kamu tak enak kok. Jadi apa? Dokter. Ya, gaweane jembet mata tok kayak gini, besok ketewu. Ya, kayak. Paling-paling longok ndeleng untune wong, coba mangap-mangap. Dicoroti tok kayak gini, seketewu. Dokter ya. Entah enak kok bidan. Ya, anak wong ngeden, kone sing orang ngeden malah sing ngeli duit. Sing lara malah sing kon bayar. Ya kan? Kalau itu yang dipersoalkan, wah berarti kamu ya, ilmu pondoknya itu kurang. Jadi kurang memahami bagaimana kesadaran Allah itu apa? Allah membagi kehidupan setiap manusia itu berbeda-beda. Mati kan? Ya, kalau baterainya habis dicas, kalau nggak bisa ya dimatikan aja dulu. Jangan sampai mati sendiri karena kehabisan baterai. Karena itu lebih merusak gitu. Baterainya udah tipis. Oh ya bis. Baterainya nasi akeh ya. Yang kok didol sebagiannya terus kok ya kan. Baterainya akeh sampai mantuku baterai ke. Nasi akeh ya gitu. Wis ya. Jadi supaya kita beragama itu longgar. Dan besok kamu tidak perlu meremehkan orang ketika status sosialmu seperti lebih tinggi gitu ya. Atau kamu kecil hati merasa status sosialnya lebih rendah. Pokoknya sama di hadapan Allah. Kamu harus tahu yang mulia secara status sosial belum tentu dapat ridho Allah. Gitu ya. Kemudian yang rendah belum tentu tidak dapat ridho Allah. Semua sama. Yang penting saling menghormati. Paham ya? Paham ya? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Jadi nanti kamu akan tahu ya, ekonomi itu sudah dibagi oleh Allah, rezeki itu sudah dibagi oleh Allah. Ada yang besar, ada yang kecil dan lain sebagainya. Tugasmu berusaha, hasil itu milik Allah. Maka saya pastikan nanti semua akan berbeda-beda. Sebagaimana nasibnya berbeda, suaminya berbeda, masa suaminya sama? Ya, suaminya berbeda, kemudian pekerjaan kamu berbeda-beda, pekerjaan suamimu berbeda-beda, kemudian hidupnya juga di tanah yang berbeda-beda. Kakak ngadu satunya Jakarta, satunya di Kalimantan. Ya, kemudian satunya di Kademangaran, satunya di Paguyangan. Walaupun kadang-kadang antara Kademangaran dan Paguyangan itu ditemukan oleh satu titik takdir. Ya, paham ya? Ya, paham ya kamu ya? Ya, enak mandok aman wis itu. Kemudian kul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fahal antum muslimun. Katakan wahai Muhammad, apa yang disampaikan Allah kepadamu itu adalah wahyu dari Tuhanmu, yaitu Tuhannya wahid. Ilahukum ilahu wahid, Tuhanmu itu Tuhannya wahid. Tuhan yang esa itu ya. Nah, fahal antum muslimun, maka kamu tunduk dong. Artinya apa? Semua perbedaan yang nanti kamu dapatkan itu semua ketentuan Allah.
Bahkan usaha yang dilakukan oleh seseorang ketika sudah ditetapkan oleh Allah tidak akan mengubah apapun. Jelas ya? Sebagaimana kesuksesan seseorang yang ditetapkan oleh Allah tidak akan bisa dihalangi oleh apapun. Jadi itu ketentuan Allah yang Maha Kuasa. Terus gimana sikap kita? Ya tunduk saja kepada Allah. Wahal antum muslimun. Udah pasrah. Nggih Gusti, saya menerima apa keputusanmu. Ketika kamu menerima, maka terjadi keajaiban. Yaitu kenyamanan yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Paham ya? Itu banyak kisah itu. Di antara kisah dalam Al-Quran adalah kisah Maryam sendiri ya. Minta kepada Allah, Gusti saya nadarkan, anak yang nanti terlahir itu saya wakafkan untuk engkau. Biar dia nanti ngopeni masjid, ngurusi umat, ngurusi pengajian. Pikirannya kan supaya laki-laki gitu ya. Falamma wadu'atha Rabbi qalat Rabbi inni wada'tuha untha. Ternyata ketika lahir perempuan. Kan akhirnya kecewa kan. Gusti, kok anak saya perempuan Gusti? Kemudian kata Allah, walaisa dzakaru kal untha. Perempuan yang saya berikan itu lebih keren daripada laki-laki yang kamu harapkan. Kamu menginginkan laki-laki dan itu keren menurutmu. Tapi menurut saya yang keren itu perempuan. Dan apa yang sudah terjadi kehendak saya. Apa kata Maryam? Nggih Gusti, siap. Kalau begitu saya nggak akan mengubah dari tujuan saya. Wa inni sammaituha Maryama. Kalau begitu saya namakan tetap sebagai pengabdi Allah. Maryam itu dalam bahasa Arab artinya abidatullah. Penyembah Allah. Abdullah lah. Hamba Allah, penyembah Allah. Cuma bahasa Ibrani Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Saya mohonkan kepadamu perlindungan untuknya, juga keturunan-keturunannya ya Allah. Jadi awalnya kan kecewa. Ketika disampaikan, doa itu perempuan lebih bagus. Langsung terima. Ternyata ada rahasia besar yang akan diungkap oleh Allah. Dikasih tanda kekuasaan Allah melalui Maryam. Lahir Nabi Isa. Dan Nabi Isa itu terkenal seantero jagat raya. Bahkan dia akan menjadi aktor yang akan menutup kehidupan dunia dengan kebenaran. Jadi besok ketika ada Dajjal, Nabi Isa datang. Itu aktor yang sudah disiapkan oleh Allah untuk drama kehidupan dunia di akhir zaman. Kan keren itu. Anaknya jadi tukang joget-joget pamer bokong itu, si siapa yang di Brebes kemarin? Niken ya. Sama Beth Van Hoven apa itu. Terus satunya lagi siapa? Afifah ya, orang Ketanggungan itu loh, siapa? Afifah ya. Itu saja bangga sekali sampai bupatinya ini. Mestinya harus ada yang ngomong ya. Ulang tahun sama ini joget-joget pamer bokong itu loh. Ini kan goyangnya goyang kayak model kayak inul-inulan gitu loh. Nggak tahu ini siapa yang ya harus ada yang ngomong itu ya. Jadi para sahabat sekalian, penerimaan terhadap ketentuan Allah, fahal antum muslimun, ketika kita tunduk, keajaiban akan datang. Paham ya? Jadi besok ketika kamu ditakdir oleh Allah, nasibnya pertama sulit itu ya. Ya Allah, mohon maaf lu, usaha lanange kedeselan gue kangelan. Kemudian kamunya sendiri kesulitan. Sudah kayak gitu ditipu oleh orang. Pokoknya kehidupan itu begitu. Tidak ada kehidupan yang mulus-lus itu dan ada. Mesti ada celah. Kamu nerima saja. Nah setelah nerima itu keajaiban akan datang. Paham? Iya. Makanya bermohonlah pada Allah mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Syaratnya itu, pahami ini takdir Allah, kamu nerima, setelah nerima, pokoknya semua itu akan berubah. Ya,
Jadi baik, hasbunallah wa ni'mal wakil. Bacanya itu ya, dibaca itu. Fangqalabu bi ni'matin minallah wa lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah. Kamu kalau ketemu nasib buruk, habis itu mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, maka yang buruk-buruk diubah oleh Allah menjadi baik-baik. Jadi strategi mengubah keburukan menjadi kebaikan itu adalah doa apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man. Mana kondonga ya, sadurunge turu maca ping 1 semua apa hasbunallah. Sampai turu enggak apa-apa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.